Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Kembali lagi di Obama, obrolan bersama mahasiswa di Voice of Government. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semua yang hari ini menonton. Kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapten Infanteri Abu Muthalib. Hari ini alhamdulillah Bapak kami ucapkan banyak terima kasih karena di kesibukan beliau alhamdulillah kita diberikan waktu untuk berdiskusi yang ini menjadi kebiasaan mahasiswa. Oke, sebelumnya saya izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Bapak Abdul Muthalib, pangkat hari ini jadi Kapten Korps Infanteri. Lalu beliau kelahiran Jember tahun 1973. Lalu beliau dikategorikan sebagai Tentara Nasional Indonesia aktif hingga hari ini. Yang menarik bagi saya, beliau ini asli orang Jember dari Semboro. Maka saya selaku Jember bangga juga karena hari ini bisa ngobrol dengan beliau di acara podcastnya Obama ini. Lalu riwayat jabatan beliau sebegitu banyaknya sampai hari ini di Dan Ramil 0824 20 Jember sama Pasiter Dim 0824 Rem 0383 di BDJ. Itu singkat tentang kurikulum vitae beliau. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak gitu karena di waktu yang begitu padat begitu kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi. Kemarin kawan-kawan memang kita bergemelut begitu Pak di pikiran mahasiswa ya, namanya mahasiswa kadang memang suka berpikir terutama tentang kebangsaan dan radikal karena mau nggak mau tema ini Bapak begitu itu selalu menjadi tema yang ya asik bagi mahasiswa untuk terus dibahas sehingga biar enggak kita perlu juga perspektif lain kan, perspektif dari pemerintah atau bahkan perspektif dari aparat TNI juga sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu baru gitu. Maka hal tersebutlah yang hari ini perlulah kita bertanya langsung kepada ahlinya ini, bertanya tentang bagaimana perspektif TNI mengenai tema hari ini tentang wawasan kebangsaan dan paham radikalisme. Menarik begini Bapak, kadang kalau bicara sejarah gitu Bapak, sebenarnya kata radikal ini muncul karena apa dulu? Ini yang benar. Iya. Gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat teman-teman adik-adikku semuanya dalam rangka kegiatan obrolan bersama mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih selamat datang di ruang kerja kami. Tentang apa yang disampaikan tema yaitu masalah wawasan kebangsaan dan radikalisme, yang mana radikalisme itu mengandung makna yaitu tentang suatu bentuk apresi atau pendapat masyarakat yang dipaksakan dengan jalan kekerasan. Ada kata dipaksakan. Iya, harus dipaksakan. Sesuatu yang memang dipaksakan. Dipaksakan. Karena apa? Jelas di negeri kita ini hal-hal yang kekerasan itu kan dihindari. Makanya mereka memaksakan diri dengan cara-cara berbagai macam cara. Tapi pada umumnya dengan unsur yang dipaksakan ini biasanya perihal apa itu? unsur yang dipaksakan biasanya melalui secara lewat budaya. Budaya. Misal agama itu juga. Iya, juga bisa unsur budaya kan. Karena kita tahu juga, karena kalau konteks memaksa ini kadang memang kita sendiri kadang tidak tahu Pak, kita ini merasa dipaksa atau tidak sehingga kita jatuh kepada
masuk ke ranah yang radikal tadi itu, karena ini agak sulit kadang bagi kita membedakan hal tersebut. Nah, yang menarik begini Pak, kalau hal-hal seperti itu bisa masuk gitu di semua kalangan gitu. Artinya tidak hanya di kami, misal di mahasiswa, apa itu juga berlaku untuk semuanya? Semuanya bisa masuk. Di mana di situ lemah dia akan masuk. Di mana dia bisa masuk dia. Baik menggunakan secara halus, namun dengan cara halus, tapi juga nanti di akhir juga nanti timbullah dengan paham radikal tadi. Artinya sebenarnya kalau kita mau semua sektor bisa masuk, sebenarnya siapa Pak yang artinya yang paling bisa terdampak secara signifikan untuk hal-hal seperti itu? Artinya apa yang bisa dimasukin gitu ya. Jadi pada umumnya memang mereka akan mempengaruhi satu, memang daerah-daerah terisolir lah, ya, yang jauh dari pantauan dari masyarakat, dari aparat pemerintah. Kemudian yang kedua mungkin di daerah atau di kalangan pelajar juga bisa, karena di kalangan pelajar itu kan khususnya di adik-adik yang mahasiswa, di situ kan bukan orang Jember saja, di situ juga ada orang luar dan orang-orang yang jauh dari pantauan daripada keluarga. Itu sangat berpotensi bisa seperti itu. Ini menarik memang kalau lihat daerah-daerah yang terisolir, artinya daerah yang terisolir atau bahkan mahasiswa yang kadang haus dengan ilmu, nah itu memang sangat bisa untuk terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Ini lagi Pak, yang menarik itu kita nggak bisa mungkiri lah Pak. Artinya kita lah yang hari ini sudah pegang gadget atau smartphone itu kan malah lebih mudah kita untuk mengakses atau bahkan menerima itu, bahkan kita nggak bisa membedakan. Nah ini kiranya ya apa ya, untuk kita sendiri kadang kan tidak tahu sebenarnya ini sudah mengarah ke yang radikal atau tidak. Nah, ini bagaimana? Kadang kita bingung. Ya begini ya, untuk menyikapi dengan situasi kondisi saat ini media sosial memang ya itu semuanya ada untung dan ruginya. Kalau kita bisa manfaatkan yang baik, juga keuntungan buat kita yang menggunakan media sosial tersebut. Namun juga dengan berkembangnya radikal juga bisa radikal melalui WhatsApp maupun YouTube dan sebagainya. Ya kita kadang-kadang menyaringnya kurang, ya, sehingga terbawa oleh hal-hal itu yang sudah dikirim teman kita maupun dari YouTube, terbawa ke situ. Nah, salah satunya ya kita harus harus sering-sering sharing. Ya seperti Anda sekarang kesini ke tempat saya, sharing lah, ya gitu, ya sharing. Saya juga sambil menanya juga istilahnya dengan gimana supaya ini aman, terbebas dari radikal kan begitu. Jadi memang mau tidak mau lingkungan juga ya. Lingkungan juga mempengaruhi ya Pak ya. Kalau kita ngambil poinnya tadi. Karena kita nggak bisa pungkiri, kayaknya di zaman hari ini era globalisasi kita bisa tahu semuanya. Hal-hal yang dulu kita nggak ketahui hari ini kita bisa ketahui. Lalu kira-kira ya Pak ya. Kira-kira kalau kita ngomong kira-kira hari ini kalau kita lihat yang itu entah BIN, Badan Intelijen Nasional atau bahkan aparat, kepolisian dan TNI, bahkan pemerintah juga, paham-paham radikal ini naik atau turun? Kalau dari kita berbicara di lingkup saya, tanggung jawab kita di wilayah Kabupaten Jember, ya mudah-mudahan turun lah, ya. Mudah-mudahan turun, mungkin dengan sadarnya masyarakat dengan apa yang dia terima, dia sadar, akhirnya dia tinggalkan yang paham yang radikal tadi. Tapi pernah terdeteksi untuk hal-hal seperti itu? Iya. Ada. Memang menarik gitu, karena
kadang jangankan kita lah. Iya. Saya baca di beberapa situs web atau bahkan saya melihat di beberapa podcast juga, kadang nggak terdeteksi Pak. Iya. Enggak. Yang menarik tidak hanya di kalangan kita Pak, di kalangan mahasiswa. Mohon maaf, kadang di desa-desa itu, di orang-orang bapak ibu itu kadang juga bisa terkena hal tersebut. Iya. Itu benar ya? Benar. Iya benar. Bisa. Karena kami juga sebelum saya di sini, saya juga di kewilayahan kan. Ya ada yang mulai mengarah hal-hal seperti itu. Namun bisa kita cegah, kita arahkan, Ya. jangan terbawa dengan hal-hal seperti itu. Apa biasanya Pak yang dilakukan oleh TNI ketika di masyarakat untuk melakukan penyadaran tersebut? Ya kita memberikan himbauan, terus kita mengajak dengan tokoh masyarakat, dengan kerjasama dengan MUI untuk memberikan pemahaman. Kan di Kemenak juga ada penyuluh, sehingga masyarakat yang akan menyimpang, ya insya Allah mudah-mudahan bisa kita arahkan. Ya, ini karena ternyata kita tahu ternyata nggak cuma di lingkup pendidikan ya. Yeah. Artinya bahkan sampai melebar ke masyarakat umum, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Yeah. Ini menarik banget. Ya semoga ya. Dan ini juga Pak, yang menarik ini apa sih Pak yang membuat, karena begini Pak, saya yang menariknya begini, apakah radikal itu juga bisa disebabkan karena intoleran? Nah, kalau kita tahu kan negara kita kan termasuk negara yang pluralisme dengan banyaknya suku dan bangsa begitu. Lalu dengan sifat kita yang misal mahasiswa yang anti toleransi atau apa, saya menganggap saya paling benar begitu. Nah ini apa kadang penyebabnya apa? Kenapa kita tidak bisa? Apakah intoleran itu bisa menjadi sebab anak atau orang menjadi radikal? Sebenarnya tidak juga lah ya. Ini penyebab daripada masuknya radikal itu kan satu mungkin faktor ya. Iya. Faktornya bisa juga ekonomi juga bisa. Ekonomi juga bisa. Apakah itu juga termasuk yang paling signifikan? Ya namanya situasi kondisi manusia yang kurang, akhirnya diberikan iming-iming, akhirnya larinya ke situ. Jadi kemudian juga kondisi geografi negeri kita juga bisa. Misal? Karena dari negeri kita ini ada di beberapa pulau, negara ada kepulauan. Nah di situ di situ ada kesempatan dia masuk, gitu. Terus juga mungkin karena kita ini yaitu berbagai macam suku, agama dan sebagainya, di situ juga diambil kesempatan untuk mengadu domba kan, antara suku, antara apa, antara agama dan sebagainya. Bisa dia masuk di segala lini lah. Artinya memang intoleran itu juga bisa jadi penyebab. Bisa. Karena negara kita ini yang kita tahu kadang orang luar itu kagum dengan keberagaman kita ini. Keberagaman kita, tapi kita bisa ikut guyup rukun gitu. Memang ya menarik, memang kadang tidak bisa intoleran ini juga bisa penyebab ya Pak ya. Iya, untuk bisa memunculkan jiwa radikal tadi itu untuk tidak bersahabat dan lain sebagainya. Lalu ini Pak, apa namanya? Artinya kalau kita bicara misal aparat polisi dan TNI kadang melihat fakta di masyarakat apakah ini sudah terpapar atau tidak begitu. Kadang pada konteks apa, ciri-ciri apa kadang Pak yang dilihat dari ini sudah masuk ini radikal ciri-ciri apa sehingga kita ini kan kayak berpikir ciri-cirinya ini ya, sehingga kita masuk. Iya. Jadi memang di saat-saat sekarang ini radikal yang berkembang di wilayah itu agak sulit dideteksi karena
sistemnya itu mungkin agak berubah ya, dengan kejelian aparat, dengan kepedulian aparat saat ini, kemudian masyarakat paham dengan radikalisme itu nggak layak di negeri kita, sehingga dia sistem yang biasanya kalau dia kan eksklusif gitu, dia bertempat di suatu tempat yang tidak mau bergabung dengan orang lain, namun sekarang dia sudah bisa adaptasi dengan orang lain. Itu yang ada di sekitar. Tapi yang jelas ciri-cirinya diantaranya itu. Yang kedua, kadang-kadang dia bisa membuat isu, menjelek-jelekin orang dan sebagainya kan gitu ya. Namun dengan kondisi kesigapan aparat ataupun masyarakat yang tidak suka dengan itu, mereka juga akhirnya mengurangi yang menjadikan ciri radikal yang seperti dulunya. Termasuk orang-orang yang artinya dia bicara, mohon maaf Pak, kita bicara sering kan biasanya masyarakat kita itu kalau main media atau main WhatsApp atau apa gitu, kalau share apapun itu pemerintah tidak adil, pemerintah apa menjelang apa, itu termasuk juga radikal Pak? Enggak. Apa itu? Enggak juga. Tapi bisa masuk ke nanti kalau di antara pengguna medsos itu terpancing, mereka akan masuk. Nah gitu, dari mana dia kan gitu ya. Nah, makanya ya hati-hatilah kan gitu, hati-hati dalam menyikapi medsos, kemudian jangan dikembangkan kepada teman-temannya kan gitu ya. Lebih baik sudahlah, berhenti. Makanya kadang kawan-kawan harus selektif, karena kalau kita kadang menerima banyak informasi, terutama kita yang mahasiswa ya, karena mahasiswa kadang haus dengan segala sesuatu, apapun lah itu di media, kita asal menerima aja, misal menghujat pemerintah begini, ya menganggap dirinya, ini saya tidak suka, kadang juga terlibat kadang-kadang gitu. Padahal tidak tahu konteksnya itu sebenarnya ya, dia hanya ikut-ikut saja karena dia benci. Iya. Nah, menarik Pak, ini gimana kan sekiranya untuk meredam itu? Kadang kita terpancing Pak. Iya. Ya, untuk meredam itu supaya tidak ikut dengan hal yang negatif ya terutama kita semuanya yang sadar lah, ataupun kami sebagai aparat yang jelas selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi, jangan ikut-ikutan gitu, kemudian memberikan arahan lah, awasan lah tentang kebangsaan, sehingga dia tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang tidak bagus. Ya betul, ini memang anak muda memang Pak yang menjadi sasaran terkadang yang enggak juga. Yang tua juga yang tua malah bisa juga. Ada juga kan. Karena faktor-faktor tadi Pak. Misal kalau anak muda faktor ilmu yang masih sedikit juga. Yang kalau anak muda kan keinginan tahunya kan banyak, itu bisa juga nanti terbawa kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, ingin tahu kadang-kadang terus akhirnya terjerumus. Hanyut ke situ. Nah. Makanya harus hati-hati kita nggak tahu, makanya selektif, harus kalau baca sesuatu, kalau berkumpul dengan siapapun, golongan apapun, ya kita harus selektif, mana yang betul, mana yang memang tidak betul gitu. Misal minimal setelah nonton ini kita tahu lah ciri-ciri mana yang sudah menuju ke sifat-sifat radikal, hal-hal yang tidak benar itu. Oke. Kalau dulu kan sikapnya kan mereka tertutup, nggak mau sama orang, tahu-tahu masuk, tahu-tahu datang ke rumah orang, seperti itu. Sekarang sudah sistem-sistem yang seperti itu sudah tidak dipakai. Ini lagi yang menarik Pak. Ini biasanya ini saya mohon maaf ya, saya takut dia ini salah tanya. Cuma begini Pak, yang menarik itu di kalangan kita, yang terutama yang kawan-kawan ini agak menyentuh agama, saling mengkafirkan. Nah ini kan sudah jadi isu yang kayaknya udah di negara kita, dulu kita nggak seperti ini kan. Cuman kok akhir-akhir ini ya paling merasa benar, lalu yang lain kafir atau bahkan tidak benar. Ini apakah termasuk hal-hal yang bisa dibilang radikal? Enggak juga.
Nggak juga. Nggak juga. Tapi apa berpotensi Pak untuk kesana? Nah, kalau berpotensi tetap ada potensi dia ini berbenturan dengan antar masyarakat, Ya. kemudian nanti dia masuk radikal itu, ya ke salah satunya itu ya awalnya bukan sekedar radikal itu istilahnya bentrokan dulu, nanti salah satu akan dimasuki dengan kelompok-kelompok tersebut. Artinya memang mencari peluang. Masih peluang gitu. Di mana di situ ada keresahan, ada kerusuhan, ya sudah kesempatan dia Untuk masuk dan Masuk. menyisipkan paham-paham tadi itu. iya. Karena ya kita sadari Pak, di masyarakat kita terkadang chaos atau rusuh itu karena sikap paling benar tadi itu Pak. Iya. Saya yang paling benar, saya yang paling yang paling Ya super lah ya. super gitu ya. Atau bahkan sampai menyentuh agama, paham kamu yang paling tidak baik ya, saya yang paling baik. Ini Iya. kadang juga berpotensi ya. Berpotensi. Ini sebagai warga negara yang baik tidak patut sebenarnya. Iya, itu tuh Pak. Sudah ada petugasnya sendiri. Nanti kalau dia mengkafirkan orang, keliru biar Pak Kiai sama MUI ataupun dari Kementerian Agama kan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita yang belum paham itu jangan. Tadi kita sudah bicara tentang isu-isu radikal, ciri-ciri orang yang sudah terpapar radikalisme, atau bahkan siapa sih yang berpotensi sebenarnya kena paham-paham radikal itu ya tadi sudah disebutkan kawan-kawan. Jadi nggak hanya mahasiswa, ternyata masyarakat umum di desa maupun di kota, atau bahkan pelajar di tingkat SMP itu kemungkinan bisa kena juga nggak Pak? Ya bisa. Bisa ya? Oleh kecil. Kecil ya kemungkinannya. SMA mungkin Pak? SMA. Karena memang sudah memiliki daya pikir yang lebih luas ya Pak ya? Oh, ya, SMA, jadi tidak include hanya di mahasiswa kawan-kawan, tapi semuanya kalangan itu bisa kena. Maka harus berhati-hati, termasuk kita yang katanya generasi milenial, sembarang kalir kayaknya bisa diakses, makanya harus hati-hati. Jadi kalau itu kita sudah tahu, yang menarik ini Pak, gimana sih Pak caranya agar misal saya sudah terpapar gitu, atau mungkin kawan-kawan mahasiswa sudah terpapar, untuk mengembalikan kita untuk kembali lagi ke jalur yang ya nasionalis, atau bahkan sudah cinta dengan Indonesia dan tidak memiliki hal-hal di luar itu gimana? Ya, itu memang kalau orang yang sudah tercuci otaknya dan sudah ikut jalur itu radikal itu memang ya ekstra untuk memulihkan dia kembali seperti semula. Memang ya harus didampingin. Harus didampingin oleh ya keluarga yang bisa menjelaskan tentang ruginya mengikuti radikal tersebut. Kedua juga teman-temannya yang biasanya yang di awal itu harus diputus. Di mana Lingkungannya harus diputus di saat dia terpengaruh itu, harus diputus karena maksudnya dia melalui lingkungan ataupun lewat media ataupun lewat teman itu harus diputus, harus dia kembali ke awal. Keluarga, kemudian aparat lah ya, dalam hal ini misalnya dari TNI Polri juga disebut berperan untuk mengawasi dan mengarahkan supaya dia tidak terbawa lagi. artinya masih berpotensi diterima kan Pak? Oh masih. Enggak. Akan diambil lah Pak. Tetap bagaimanapun harus kita bina lah. Bina. Jadi nggak perlu khawatir kawan-kawan, artinya aparat hingga pemerintah, masyarakat pasti mau menerima. Iya. Nah menarik ya kita bicara itu, karena kadang bingung, kita nggak tahu mau ngapain lagi dan sebagainya. Ini lagi Pak yang kadang ini Pak, sebenarnya yang menjadi penyebab utama lewat jalur apa Pak? Artinya paham-paham radikal itu bisa masuk ke baik ke masyarakat, baik ke
pelajar atau ke mahasiswa. Dan jalur yang dipakai jalur apa? Lihat daripada ini sasaran. Sasaran. Iya. Misal kalau mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa biasanya bisa melalui medsos, bisa kemudian juga melalui teman dekat, ataupun bisa dengan waktu dia kos, bisa sekarang mahasiswa, karena mereka tahu ini orang dari jauh ini. Iya. Nah ini perlu orang tua asuh atau saudara asuh. Nah, ada di mereka menawarkan seperti itu, Mas. Masuklah di sana. Masuklah dia untuk memberikan setelah dekat, habis itu dia akan memberikan pahami. Karena banyak Pak. Ya kalau kita lihat kasusnya mahasiswa yang sampai mengarah ke hal seperti itu, terbawa. Iya. Ya, sampai penyebabnya tadi itu. Iya, sampai terbawa, sampai lupa keluarga, sampai lupa. Betul. Sampai lupa kuliahnya juga. Ya, saya juga pernah berbincang-bincang dengan itu, kenapa kok terus ke sana kan gitu ya. Ya berawal dari situ. Faktor kesendirian dan jauhnya dia dengan Angkuhan daripada keluarga. Itu peluang ya. Peluang. Untuk orang-orang bisa masuk di situ. Itu kalau mahasiswa. Kalau masyarakat, kadang melalui apa Pak? Masyarakat ya bisa. Kalau masyarakat asli biasanya dia melalui ada jemaah-jemaahnya. Ada yang ya istilahnya ada kelompok masyarakat yang bisa dimasukin. Contoh yang agak terisolir, yang masuk untuk memberikan pahamnya. Atau ya daerah pesisir dan sebagainya itu. Memang jauh akses dari berbagai macam. Itu kawan-kawan. Jadi apa ya, kadang kalau karena ini objeknya kita mahasiswa kawan-kawan. Jadi siapapun lah nanti yang misal yang dari jauh, dari Jawa Barat atau Jawa Tengah ya, yang kuliah di Unmu atau di UNED atau di Jember begitu, ya diusahakan jangan sendiri kan, karena lebih mungkin untuk terpapar ya. Harus safety lah. Harus kita menjaga diri. Jadi baik agama apapun harus bahwasanya inilah aslinya saya dari kampung saya. Yang sudah diberikan oleh kiai atau ustadz kita ataupun orang tua kita ataupun pendeta itu sudah jangan terpengaruh. Nggak usah terpengaruh. Ya kalau mau nambahin yang benar. Kadang ini lah, karena memang merasa mahasiswa ini harus belajar banyak. Akhirnya terpengaruh. Jadi harus kawan-kawan skeptis kan. Antaranya juga karena waktu kita belum menjadi mahasiswa, pengetahuan itu yang kurang. Pengetahuan. Akhirnya dia haus dengan pengetahuan. Akhirnya yaitu dengan hausnya dimasuki. Iya. Apalagi juga punya sifat nggak pilih-pilih. Ini yang bermasalah tuh. Sudah nggak punya pengetahuan, nggak pilih-pilih ini juga. Kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Jadi lebih hati-hati kawan-kawan, terutama kita yang mahasiswa. Kalau bisa harus lebih skeptis, harus kita mencari yang benar-benar gitu. Ya. Ini loh Pak, yang apakah penting wawasan kebinekaan kita, terutama pemahaman kita tentang Pancasila untuk meredam salah satunya untuk tidak masuk ke paham-paham radikal. Ya jelas. Sangat penting sekali. Sangat penting. Jadi kalau kita kembali ke lambang negara kita itu kan pemersatu. Jadi apapun beda pendapat dan lain sebagainya dari mana usaha usulnya. Namun kalau kita kembali ke Bhinneka itu kan tentunya tidak akan berjalan. Ya, pama dia sudah dimasukin, kemudian kita mengingat lambang kita itu ya sudah menjadi satu lagi. Karena saya pikir founding father kita memikirkan butir-butir Pancasila itu juga nggak sebentar. Iya. Karena makna kadang ini Pak, saya juga heran sama orang-orang yang masih mempertanyakan Pancasila. Iya. Ada gitu ya. Iya. Tapi memang sangat penting ya Pak. Sangat penting.
wawasan kebangsaan kita tentang Pancasila itu juga jadi tameng untuk kita, tidak terpapar hal-hal seperti itu. Jadi penting kawan-kawan, karena ya kita terutama lah yang mahasiswa ilmu pemerintahan, kalau kita wawasannya tentang kebinekaan itu kurang, ini masalah bagi kita. Kadang kita bisa terjumus kepada hal-hal yang sifat radikal tadi. Sebenarnya minimal hafal ya Pak ya. Kadang ya Allah, banyak mahasiswa itu Pak yang nggak hafal Pancasila. Ya itu. Nanti ya terus dengan insya Allah dengan dipahami lah, itu nanti kan akan secara otomatis. Karena banyak sebenarnya kalau kita mau bicara belajar kayak ideologi Pancasila atau apa, HP kita ini kan juga bisa Pak mengakses itu. Iya. Cari aja di Google apa juga bisa itu. Ini Pak, yang selanjutnya ini kalau kita bicara pentingnya ideologi Pancasila, artinya Pancasila penting bagi kita yang sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana sebenarnya kita harus memahami, terutama anak muda ya Pak ya, anak muda yang mahasiswa, bagaimana sih Pak cara kita untuk memahami Pancasila itu sehingga menjadi nyawa bahkan hidup kita untuk itu, jadi rohnya kita, sehingga kita betul-betul NKRI sudah nggak ada lagi sudah. Ini gimana? Karena kalau Bapak TNI masa kita harus perlu tanya kan ya? Nggak perlu tanya sudah, kita di depan beliau kita bicara apa. Jadi gimana? Dengan kebinekaan tunggal ika itu Pancasila itu insya Allah lah terbebas dari itu dengan cara yang mengamalkan yang jelas. Ya kita sebagai warga negara harus beragama ya, taatinlah agama kita sesuai dengan agama kita masing-masing, kan sudah bemper yang lebih dari baja itu. Betul. Dan kita menjalankan perintah-perintahnya dan itu juga berdoa menjalankan Pancasila. Kemudian kita sekarang ini kan masalah kegotong royongan, musyawarah untuk menjadi mufakat dan sebagainya itu kan sudah mulai berkurang. Nah, dari adik-adik saya lah, anak-anak mahasiswa, monggo kita ayo bareng-bareng, kalau ada sesuatu yang kurang pasti musyawarahkan. Harus musyawarah. Kemudian ada hal yang kurang bagus dilihat, perlu kita digotong royong, ya gotong royong bersama aparat TNI Polri, monggo. Contoh lah ya, mungkin terbuka ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, contoh tadi ada anggota kami, ada slogan itu yang nyumbatin air ya, sehingga terjadi genangan banjir. Akhirnya masyarakat sadar, ayo Pak TNI, kita gotong royong, mana tahu nanti hujan biar gak banjir seperti kemarin. Nah ini, memang kadang-kadang orang itu sadar setelah terjadi. Sebelum terjadi nggak sadar Pak. Iya, itu caranya seperti itu. Dengan gotong royong kan akhirnya nggak ada lagi siapa kamu siapa saya kan gitu. Nah, karena sama-sama berjuang gitu. Yang lain Pak, yang sekiranya yang lain selain gotong royong, musyawarah, kita beragama, kemudian kita juga tunjukkan bahwasanya kita ini tidak mudah dipecah. Iya, ini yang paling tidak mudah dipecah, tidak mudah dipengaruhi. Kadang kita ini kita teman ada 10 orang. Iya. Nah, ada 10 orang. Kadang-kadang ini orang sini bondoan, kumpul dengan orang sini bondoan saja. Nggak mau bergaul dengan orang Surabaya. Betul. Nah, orang Sumatera gitu juga. Ada 2 biji, ya 2 itu. Betul. Padahal sebuah kesempatan untuk kita saling menggali, bertukar pikiran, pengalaman yang ada akhirnya menjadi buah yang bagus. Memang iya Pak, kalau kadang itu
bisa ini nggak Pak? Penyebab juga nggak Pak? Iya. Hal-hal seperti itu. Iya, karena kalau dia kalau mungkin satu dia lemah. Kalau sudah berapa nanti jadi kekuatan deh ya. Betul. Nah, makanya udah berbaur aja, udah bebas. Makanya kalau mahasiswa ini jangan kadang, waduh kadang saya orang Jawa nggak mau sama nggak ini. mau sama orang Sumatera. Jangan, ternyata kata Bapak ini memang menutup diri atau eksklusif sama apa ya, kesukuan atau bahkan kewilayahan, itu juga tidak baik kawan-kawan. Jadi harus bersama, Harus bersatu kita, bersama bangsa Indonesia ini, jangan sudah nggak ada ya, beda-beda. nggak ada beda-bedanya. Nasional. NKRI kita ya, nggak ada yang lain kawan-kawan. Itu menarik sih memang ya, karena Iya. kadang kita apa ya, nggak sadar, kadang kita nggak sadar Pak, di lingkungan kita itu, di mahasiswa Pak, kadang kita enggak usah aku gak mriko siko sopo arek ngono. Padahal itu bisa jadi bibit ya Pak. Iya, bibit. Awal mula bisa. Makanya nanti kalau seperti itu sampai harus sama seniornya ini harus berinisiatif. Iya. Ayo adik, sana ini ada orang susah, ayo kita bantu, gotong royong urunan, ayo gitu. Nggak apa, ini yang bagus. Dengan gotong royong itu kan mereka bersatu. Iya. Itu hal-hal yang kebaikan. Itu yang paling penting karena ya apa ya, kita nggak sadar kadang kalau kita itu sebenarnya bibit-bibit radikal, karena kita membeda-bedakan itu. Nggak masalah lah, saya dari Jawa atau siapa yang dari Sumatera, ya harus merangkul semuanya. Ini berlaku untuk kita semua lah di seluruh Indonesia, mahasiswa atau siapapun, terutama mahasiswa, karena mahasiswa Pak yang sering satu kampus kan, wah mana-mana dari ujung ke ujung. Kayaknya Karena mahasiswa dengan kami hampir sama. Oh iya. Kita kan dari ujung ke ujung juga tuh. Ya pertama lilian juga. Oh juga gitu ya Pak ya? Iya, namanya baru didik. Ya waktu kita tamat mau seleksi, habis itu mau masuk di pendidikan, itu kan ada dari Aceh, dari Riau, dari Medan. Kita iya gitu. Kayak katanya kalau orang Jawa lembut-lembut diam aja. Gitu orang ini. Jadi ya ikut orang-orang lembut-lembut aja. Itu di TNI saja kalau masih awal-awal aja kayak Iya masih gitu. Namun dengan kita susah payah, senang dan sebagainya bersama-sama, akhirnya udah nggak ada lagi yang sana sini, sudah selesai. memang betul ya kawan-kawan, kalau bicara susah seneng itu kadang menjadi pemersatu. Iya, Pak ya? betul. Makanya kalau jadi mahasiswa itu jangan seneng terus. Terus ini bahaya. Iya. Bahaya, kalian egois kan. Namanya susah sekali-sekali. Susah bayar UKT. Susah apapun lah itu ya. Jadi kita merasakan kesempatan yang sama. Wah, ini kita sudah berapa ini, sudah hampir sejam kita ngobrol sama Bapak. Alhamdulillah ya, banyak ilmu yang kita dapat. Terakhir nih Bapak, untuk kita selaku mahasiswa lah ya, yang secara notabene kita haus akan ilmu, kita haus akan pengetahuan, tapi terkadang kita egois Pak. Egois itu tidak menerima nasihat. Nah, ini yang penyakitnya anak muda ini. Jadi minta nasihatnya, pesan untuk kami, saran untuk kami, sehingga kita jauhlah daripada paham-paham radikal yang sebenarnya yang nggak hanya masyarakat, kita mahasiswa juga berpotensi untuk kena itu. Jadi kita mohon untuk saran bagaimana. Ya, saya terima kasih kepada adik-adikku, anak-anakku semuanya. Hal ini sangat berpotensi kepada siapapun, ya, mereka masuk. Untuk mencegah itu semuanya, yang pertama kuatkan diri, keimanan kita sesuai dengan agama kita masing-masing, laksanakan perintahnya, ya, itu insya Allah bisa membantu. Yang kedua lagi,
jangan lupa bahwasanya kita ini sebagai anak bangsa, ya, anak bangsa yang harus selalu kepingin memajukan negeri kita ini. Ketika juga kita jangan lupa sama orang tua kita. Orang tua kita yang jelas sudah berdoa dan berusaha agar anaknya lebih baik daripada apa yang dia alami sekarang. Kalau kita ingat itu, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh. Apapun yang digoyang, di istilahnya diberikan iming-iming berbentuk materi, berbentuk apa aja, tapi kalau kita Wah, pasti. itu insya Allah tidak akan. Terus gali terus ilmu, tujuan kita sesuai dengan cita-cita kita. Tentunya adik-adikku, anak-anakku masuk ke bangku kuliah tentunya didasari, bukan didasari segi materi, namun cita-cita. Jangan sampai menyimpang daripada cita-cita. Kita kuliah ingin melanjutkan cita-cita. Cita-citanya apa? Ya sudah, itu kan pribadi masing-masing. Itu yang harus difokus. Iya. Karena dengan cita-cita kita akan berpacu untuk meraih cita-cita kita. Masalah nanti sukses dan tidak kan ya. Yang penting kita sudah berusaha. Sama dengan kita juga. Saya bisa bertahan sampai 30 tahun kan karena cita-cita dari mulai kecil, dari mulai SMP, SMA. Karena cita-cita lari ke militer, ya sudah, berarti saya harus memperkuat fisik saya, mental saya, keimanan saya, kan gitu. Biar kita putus itu aja. Saya rasa itulah ibadah ya. Terus jalinan silaturahmi. Ini yang paling penting. Anak mahasiswa harus jalinan silaturahmi, harus kuat, baik kepada siapapun. Jangan kepada yang pintar saja, semuanya. Jangan pilih-pilih. Gitu Ada ya. yang kaya saja yang bisa. Iya betul ini. Aduh. Nah, saya juga mengajarkan kepada anak saya, jangan lupa silaturahmi terhadap teman-temanmu. Baik itu yang teman SMP, SMA, kuliah, terus jalinan komunikasi, silaturahmi itu penting, karena itulah yang akan membantu di antara kita ini. Ya, saling membantu. Masa dulu kita kan sama-sama gitu loh. Nanti akan ada momen seperti itu. Betul, iya. Ingat waktu kita selesai. Dulu kan pernah minta apa sambelnya aku gitu ya. Nanti lu utang nggak dibayar. Iya, saya dulu kebetulan SMA juga kos. Nah, itu loh, saya SMA kos. Jadi kalau datar endok itu bomboknya sitok nih kan jadi wagas. Itu yang menjadi ingatan buat saya. Kadang-kadang kalau pas saya ada rezeki, saya yang kebetulan yang pintar masak itu sekarang juga ada di Jember sini, karena saya main ke sana. Iya caranya gendok kan. Jadi teringat masalah. Iya. Ya dah itu. Yang itu jangan dimasukkan Bu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak karena sudah berbagi cerita, berbagi ilmu dengan kita. Alhamdulillah kawan, kita sudah di penghujung acara. Ini bekal untuk kita semua dan ini menjadi amanah lah kita sebagai penerus bangsa ya, harus menjadi pemuda pelopor yang memang nantinya kita menjadi pemuda yang memang mencintai NKRI dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan, sehingga kita jauh daripada hal-hal di luar daripada yang tidak diinginkan. Misal rasa kita hari ini bukan hati contoh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.
mohon maaf kita kalau ada salah kata, ada kekurangan kita dengan tim dan lain sebagainya. Sama-sama, saya juga manusia, Siap, banyak kekurangan. siap, Ya, kalau ada salahnya, saya minta maaf. siap, Saling mengisi Siap. antara yang muda dengan yang tua itu. siap, betul harus memang begitu. Oke, insya Allah kita terus sambung silaturahmi Pak. Iya. Nah, di lain waktu ada kesempatan kita sama ngobrol-ngobrol lagi. Baik kawan-kawan, kita sudah selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus tonton kita di Obama obrolan bersama mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.